Mengapa orang bisa sebegitu jahat? Siapa yang tidak pernah bertanya-tanya, apakah aku adalah monster? Atau memang beginilah rasanya menjadi manusia? Hobbes, dalam merumuskan konsep dasar pembentuk negara, pernah menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Hidup mereka hanya diisi dengan saling mencabik, saling berusaha menunjukkan siapa yang paling terbaik, seolah-olah esensi diri mereka adalah kompetisi yang tidak pernah habisnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi jahat, sebab dunia adalah rimba itu sendiri. Hobbes sendiri memulai pernyataannya dengan sebuah pertanyaan, apa yang menggerakkan manusia? Ia mengandaikan manusia sebagai sebuah jam tangan yang bergerak secara teratur karena onderdil-onderdil yang ada di dalamnya. Mereka bergerak menurut hukum-hukum ilmu alam yang sudah ada sebelumnya. Itulah mengapa Hobbes menganggap bahwa tidak ada moral metafisik pada manusia, tidak ada kodrat sosial, tidak ada kebebasan, tidak ada keabadian. Hanya ada proses mekanik dalam tubuh. Jika proses mekanik jam tangan digerakkan oleh onderdil, maka yang menggerakkan manusia adalah nafsu, sebuah insting untuk mempertahankan diri, sebuah ketakutan akan mati. Ketakutan tersebutlah yang kemudian memicu persaingan antara manusia, membuat mereka saling membunuh dan memangsa. Yang kuat akan bertahan hidup, sementara yang lemah akan kalah dan mati. Untuk itulah negara ada. Konsep kontrak sosial semacam ini akan menjamin hidup manusia dan menekan ketakutan terhadap kematian melalui seperangkat hukum dan aturan yang berlaku. Sehingga manusia bisa tetap hidup dan tidak takut mati tanpa harus menjadi pemangsa bagi sesamanya. Selain negara, apa yang bisa mengendalikan hasrat destruktif manusia? Apapun yang berbentuk kontrak dengan pihak yang lebih tinggi. Salah satu bentuknya adalah agama. Manusia yang takut akan dosa, takut akan konsekuensi eskatologis yang menanti mereka ketika mereka mati, jelas tidak akan mau melakukan kejahatan walaupun mereka teringin melakukannya. Anda tidak akan heran melihat pernyataan-pernyataan semacam, jika tidak dosa, aku akan membunuhmu, atau jika bukan karena ada larangan Tuhan, aku akan mencuri uangmu, DST. Intinya, kita terkendali sebab ada aturan yang menjamin keselamatan kita. Sekarang, pertanyaannya, mengapa masih ada manusia yang begitu jahatnya walaupun sudah ada kontrak yang menjamin keselamatan hidupnya tersebut? Kemungkinan pertama, aturan dan hukum tidak bisa menekan hasrat alamiahnya untuk menjadi serigala karena ada masalah pada biologisnya. Ada pengaruh hormon serta otak yang tidak berkembang sepenuhnya, terutama bagian prefrontal cortex dan amigdala. Selengkapnya bisa dilihat di sini pada poin ini. Manusia menjadi jahat karena ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan diri sendiri. Ancaman pidana dan neraka jelas tidak bisa menahan seseorang yang melakukan agresi sebagai caranya untuk mempertahankan diri. Kemungkinan kedua, mereka rusak. Jika manusia memiliki onderdil, maka ada sesuatu yang salah dengan onderdil itu. Ada fungsi yang rusak sehingga mereka berjalan tidak sesuai dengan hukum yang ada. Anda menyebutnya dengan psikopat, narsistik, sakit jiwa, orang-orang yang psikisnya tidak seperti orang pada umumnya. Kemungkinan ketiga, sebab mereka menganggap kejahatan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Terutama bagi mereka yang tumbuh dalam lingkungan yang buruk, mereka menganggap dunia adalah ancaman. Dalam menghadapi ancaman, mereka tidak punya pilihan selain dengan melakukan kejahatan. Sekarang, bayangkan seseorang yang lahir dan tumbuh di lingkungan yang buruk, katakanlah bahwa ia lahir di daerah kumuh, dari orang tua yang miskin dan abusif, tidak memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan. Karena mendapat kekerasan saat hamil, ibunya melahirkannya dengan kekurangan pada otak, ia tidak bisa merasakan emosi. Ia hanya tahu bahwa ia harus bertahan sebab itulah naluri alamiahnya. Ketika ia melakukan kejahatan, katakanlah pembunuhan berantai yang diikuti perampokan, dengan korban tak terkira jumlahnya, dengan mayat yang diperlakukan tidak sepatutnya, masihkah Anda bertanya mengapa? Pada akhirnya, manusia menjadi jahat sebab mereka terlahir dengan potensi kejahatan.
Ketika tidak ada yang mengendalikannya, maka sudah jelas potensi tersebut akan keluar dengan sendirinya. Beberapa yang mampu mengendalikan diri dan taat aturan bisa menjadi baik seutuhnya. Namun, mereka yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri ini pun akan tetap melakukan kejahatan selama kejahatan itu menguntungkan.